Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Alam, peserta Lasar CPNS Angkatan 1 Kota Sukabumi tahun 2025, memiliki nomor NDH 16 berinstansi di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan review jurnal atau learning journal. Agenda kedua pertemuan hari ke-7 dengan tutor Bapak Dr. Insinyur Sujatmoko, Diploma of Water Research Engineering Master of Science. Pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 28 Juli 2025, kami melaksanakan agenda sinkronus dengan fokus utama masih pada materi berakhlak, di mana kita mendalami makna nilai-nilai berakhlak. Pada pertemuan ini lebih banyak membahas mengenai tugas yang telah diberikan. Pembahasan pertama yaitu tugas keempat, tugas individu, yaitu berakhlakologi, yaitu tugasnya mengamati dan mendeskripsikan praktek berakhlak di tempat saya bekerja. Untuk berakhlak sendiri merupakan core values atau pedoman bagi ASN untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tugas kedua yaitu tokoh panutan di Jawa Barat. Siapakah tokoh panutan saudara sebagai ASN di Jawa Barat dan deskripsikan bagaimana tokoh tersebut menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupannya. Tokoh yang tokoh Jawa Barat yang saya pilih yaitu Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI, itu sebagai warga Jawa Barat. Saya merasa Kang Aher ini adalah sosok ASN teladan, pimpinan yang tidak hanya memahami nilai-nilai berakhlak, tetapi benar-benar menghidupinya dalam kebijakan, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Semoga semakin banyak pemimpin dan ASN yang meladani semangat yang beliau tunjukkan. Tugas kelima yaitu membahas saving berakhlakologi, yaitu mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak di tempat masing-masing peserta bekerja, lalu pilih yang paling sesuai dan buatlah rangkumannya. Pada tugas ini, eh, dimu- Dinas Perhubungan memiliki praktek nilai core values loyal yang paling relevan atau paling sesuai. Paling tinggi dalam hal ini diwujudkan melalui sikap disiplin, dedikasi terhadap tanggung jawab, serta ketulusan dalam menjalankan instruksi dan kebijakan pimpinan tanpa mengabaikan etika profesi. Selanjutnya adalah tokoh panutan. Tugas tokoh panutan yaitu mendiskusikan dan mengevaluasi membandingkan tokoh panutan, kemudian menetapkan tokoh panutan pilihan kelompok. Lalu dideskripsikan nilai-nilai berakhlaknya dan diterapkan dan dibandingkan dengan kondisi saat ini dan bagaimana penerapannya di masa depan. Tokoh panutan yang kami pilih bersama dalam kelompok yaitu Bapak Asep Sunanda Sunaria, yang merupakan contoh nyata dari penerapan nilai berakhlak melalui seni tradisional wayang. Seorang ASN dapat mengagumi semangat beliau melestarikan dan mengenalkan budaya bangsa hingga kancah internasional. Kreativitas dan inovasi beliau hingga membawa seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan juga dedikasi beliau dalam seni dan budaya memberikan inspirasi bagi saya khususnya sebagai seorang ASN. Selanjutnya pembahasan tugas hari ke-6 yaitu personalizing values, itu merencanakan upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Setelah mengerjakan tugas ini, membuat saya semakin tergambar harus bagaimana saat menjalankan tugas dan bersikap sebagai ASN kelak. Contohnya yaitu berorientasi pelayanan, maka penerapan yang harus dilakukan yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Contoh implementasi saya itu selalu siap sedia apabila terdapat pengaduan mengenai permasalahan lalu lintas. Selanjutnya adalah melakukan perbaikan tiada henti, seperti melakukan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan. Selanjutnya itu tugas eh, mengidentifikasi hambatan yang memungkinkan bisa terjadi saat akan melaksanakan nilai-nilai berakhlak saat menjalankan tugas sehari-hari. Contoh di sini yaitu core values berorientasi pelayanan, implementasinya itu selalu siap sedia apabila terdapat pengaduan mengenai permasalahan lalu lintas. Potensi penghambatnya itu kurangnya personel, sistem komunikasi yang tidak efisien, cara mengatasinya yaitu meminta bantuan rekan lain dan memastikan informasi yang masuk
Yang kedua itu melakukan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan. Potensi penghambatannya itu rasa lelah setelah melaksanakan kegiatan. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan waktu istirahat sejenak kepada rekan-rekan, lalu setelah istirahat melakukan evaluasi kegiatan. Mungkin sekian penjelasan mengenai learning journal pada hari ini, hari ketujuh, setelah membahas mengenai materi berakhlak, menambah wawasan lebih mengenai bagaimana cara-cara bersikap yang bernilai berakhlak di lingkungan kerja nanti. Kedepannya, semoga saya bisa menerapkan hal ini tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.